harus tahu. Sehingga ada dari mereka, ada mahasiswa sendiri kita ya, yang orang dari NIA sendiri, mereka juga nggak tahu ada rupanya ya tari seperti ini, sehingga mereka pun lebih tertarik untuk ini. Ini kan tuh daerah tempat kami, masa saya sebagai seorang masyarakat NIA sendiri masa kita tidak tahu. Tadi apa nih? Ayo udahlah. Assalamualaikum Wayu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cerah kayaknya dia, merah-merah dengan suasana panas. Jadi kita juga harus semangat Pak Lima. Iya. Ya kan? Antara kita Itu dari warna yang dari memberikan warna. satu semangat. Sedap. Ya. Manggil ibu sampai kaya nih ya kan? Biasa kita apa lagi ya. Manggil Bunda lah ya. Tidak asik lagi. Tidak asing lagi Bunda Ayu. Ya. Jadi kita santai-santai aja, tentu aja ya mungkin pembicaraan kita untuk pengembangan atau untuk sebagai informasi khususnya karena Bunda Ayu ini kan bekerja di staf pengajar UNER ya kan, di luar juga sebagai seniman. Nah, sekarang juga lebih konsentrasi ke NIAS ya, kebetulan suami orang NIAS juga, jadi siapalah yang mau mengembangkan NIAS kalau gitu ya, kalau Melayu sudah ada, tapi paling tidak secara suami dan segala juga udah jadi kampung halaman, jadi dan beberapa sudah membawa mahasiswa. Jadi cuma mau tanya nih Bunda Ayu, NIAS ini kan sebenarnya banyak ya, istilahnya kalau nggak salah pemekaran ya. Jadi mungkin yang NIAS apa nih Bunda Ayu yang lebih konsen lah kita bilang? Kalau saya lebih ke ini sekarang, lebih konsennya ke NIAS Utara. Karena NIAS Utara itu kalau dibilang ya awalnya sebenarnya dilihat dari suami, karena suami itu berada dari daerah NIAS Utara. Kemudian lebih konsen yang situ karena dulu disertasi saya akhirnya mengambil untuk masyarakat NIAS Utara. Jadi ada kebudayaan, ada kesenian itu, akhirnya sampai sekarang juga saya lebih konsen lagi ke NIAS Utara. Karena kalau NIAS Selatan itu kan barangkali sudah banyak media. Jadi sekarang lebih konsen lagi ke NIAS Utara. Dan banyak hal yang bisa dikembangkan yang belum diekspos istilahnya. Nah, memang saya ketahui juga NIAS Utara itu agak sedih banyak lah muslimnya ya. Istilahnya. Jadi mungkin kesenian-keseniannya pun juga berbau keislaman ya. Karena pengembangannya di situ ya. Jadi tari-tari apalah yang sekarang yang di NIAS Utara itu yang mungkin gini ya. Secara umum mereka tahu, tapi ada spesifiknya di NIAS ini bagaimana? Barangkali gini ya Bunda Dili ya, lebih spesifiknya lagi misalnya untuk masyarakat NIAS Utara itu lebih ke masyarakat muslimnya, karena masyarakat muslimnya ini adalah dikatakan di sana adalah masyarakat pendatang itu dari Bugis, kemudian dari Minang, kemudian ada dari Aceh. Nah, dari tiga ini kalau kita kan mereka memberikan satu budaya yang mereka bawa, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Aceh itu tari Mahanggu sekarang yang lebih itu. Jadi kalau dikatakan tari Mahanggu itu hampir sama kalau kita lihat dengan tari Rapai Geleng. Oh, yang di Aceh. Yang di Aceh. Nah, tapi kalau kita satukan sejarah itu apakah Rapai Geleng yang di sana atau Mahanggu? Karena Mahanggu itu tahun 40-an sudah ada. Nah, sedangkan tari Rapai Geleng itu mulai berkembang itu tahun 80-an. Oh, nah itu bisa aja dia di NIAS baru bisa juga gitu. Tapi karena ada masyarakat untuk masyarakat Aceh yang berada di NIAS itu, mereka memberikan itu adalah tari Mahanggu. Kemudian kalau misalnya yang dari Minang itu memberikan misalnya tari buku, tari sarimuni, tari payung gitu ya. Itu berasal dari Minang. Itu hampir sama dengan yang di misalnya tari selendang yang berada di Sibolga, itu hampir sama dengan yang pesisir NIAS, itu tari sapu tangan, tetapi NIAS itu bukan tari sapu tangan lagi sekarang namanya. Itu sudah tari buku, karena menarikan itu sambil membungkuk.
Gitu. Jadi tari buku ada persamaannya, misalnya mulai dari syair, dari musik itu hampir sama. Tetapi sekarang yang berbedanya itulah kalau misalnya dari si Bolga itu dia kan mengayun. Ya, Untuk tari apanya ya. Kalau di Nias, tari apanya dia melilit. Nah, tapi gerakannya itu hampir sama, tapi hanya melilit dengan yang ini ya. Jadi itu sih sebenarnya yang masih ada di Nias itu pada masyarakat itu pada saat acara perkawinan. Nah, pesta perkawinan, tetapi malam kalau misalnya di Nias itu besok mau acara ininya malamnya juga ada malam kesenian, malam Mame Dadau namanya. Jadi Midodareni kalau bahasa orang Jawa. Midodareni ini Mame Dadau. Jadi pas malam itulah semua dikeluarkan kesenian-keseniannya itu tari-tarian, gitu ya. Jadi masyarakat untuk lokal pun mereka tahu, oh itu masyarakat Muslim. Mereka mengatakan itu. Itu kesenian orang Muslim, itu kesenian orang Muslim yang beragama Islam yang melakukan gitu. Iya. Persoalan bahasa bagaimana? Kalau bahasa mereka itu yang pendatang di syair gitu tuh berbahasa Nias atau ada apa? yang berbahasa Nias, tetapi ada juga yang berbahasa Minang. Masih tetap dia berbahasa Minang. Tapi nanti kalimatnya itulah yang dibedakan acaranya pada saat apa. Acara ini kan kalau misalnya biasalah ya Bunda Dili, kalau misalnya kita ada acara, kalau misalnya dalam menyanyikan siapa pengantinnya ini, dia siapa, dari keluarga siapa. Itu pun begitu juga. Jadi dia menarikan ini adalah keluarga dari sini, anaknya seperti ini, tapi dengan kalimat syairnya ya berbahasa Nias, ada juga berbahasa dari Minang. Jadi orang Nias ya ngerti juga bahasa Minang. Iya, jadi gini. Ngerti juga bahasa Aceh kalau memang ada perpaduan di kesenian. Iya, jadi masyarakat yang masyarakat Muslimnya itu kalau misalnya dia keturunan dari Minang, itu misalnya ada. Kalau misalnya dikatakan untuk bilang mama, mereka mama. Tapi tetap dia dengan paman, dia harus hormat. Sama dengan mama kalau misalnya di Minang, mereka mama. Gitu. Jadi tetap. Nah kalau misalnya bahasanya itu ada bahasa Minangnya juga ada, tetapi bahasa mereka yang mereka mengatakan ya bahasa Nias karena mereka sudah sampai ada 11 keturunan Bunda Dili itu di situ. Jadi mereka dikatakan dibilang pendatang dia mereka tidak mau lagi karena sudah besar di situ. Iya, karena misalnya saya itu orang Nias. Tapi kamu kan di situ madomu itu misalnya Tanjung atau Caniago gitu ya. Itu keturunan dari kami. Keturunan kami itu Caniago. Macam dari suami saya Bunda Dili itu dari Caniago. Tapi karena dari keturunan bapak itu dia Zega. Tetapi keturunan dari mamanya si bapak itu Caniago. Gitu. Jadi kalau dikatakan mereka walaupun dia Caniago atau madu-madu itu, mereka nggak mau dikatakan saya orang Nias, tapi keturunan kami itu dari. Jadi begitu juga yang Bugis, begitu juga yang Aceh. Madu mereka itu adalah kalau misalnya itu madunya madu Aceh. Misalnya di Linar Aceh. Acehnya itu madu mereka, tapi itu diterima oleh masyarakat setempat, masyarakat lokal. Jadi itu memang dari keturunan Aceh. Jadi hal-hal yang seperti bagi yang Nias Utara itu sudah biasa ya. Jadi itulah sebenarnya ingin mengembangkan yang mereka sudah lama di situ sebelum sebetulnya yang masyarakat yang agama Kristen yang masuk ke karena itu kan di bawah misi. Tetapi yang datang itu yang orang Aceh, orang Bugis itu sebelum tahun 1500 mereka sudah berada di sana. Nah, tapi karena mereka tidak mengembangkan misi agama, jadi ya agama untuk Nias itu tidak sampai sekarang 90% itu kan masyarakat Nias itu beragama Nasrani bahasa Kristen. Kalau Islamnya itu hanya 10%. Tapi 10% itu berada di Nias Utara. Lebih banyak ya. Iya. Jadi itulah sebenarnya
apa namanya ya, ingin mengemukakan bagaimana tari-tarian kesenian itu sebetulnya ada, tetapi tidak terekspos. Ya, karena ditimpa dengan nias yang secara Iya, umum ya. umum, karena Nah, yang untuk tari-tari nias misalnya moyo itu bagaimana perkembangannya? Apa sama nggak nias di utara ada juga tari Iya, Pak, moyo ya. atau tari yang lainnya? Ya, kemarin kami ada penelitian juga udah dilihat ya, tari apa Moyo yang berada di Nias Utara. Itu sama moyonya, tetapi untuk ceritanya itu agak berbeda. Aduh, terima kasih. Itu agak berbeda. Kalau itu kan sebetulnya moyo untuk di apa ya di Nias Selatan atau apa Ya. cerita moyo itu adalah bagaimana melindungi anak-anaknya Ya, dari serangan burung. Ya. Nah, Sekarang iya. beralih untuk ucapan selamat datang Ya. dipakai sekarang. Nah, di Nias Utara itu berbeda, Bunda Dili. Moyonya itu adalah bercerita tentang si teman itu bercerita dengan kawannya, aku tuh mau dinikahkan dengan orang tua, tapi aku nggak mau. Bagaimana caranya? Maka temannya itu melindungi temannya supaya jangan dia dikawinkan dengan yang karena lain. Nah, di situ bukan hanya dua. Kalau tari moyo itu kan dua. Dia hanya dua, tetapi ada teman-teman yang apa Bunda Dili, ada 9 orang, 8 orang. Itulah teman-temannya yang mengiring, yang melindungi dia itu. Jadi dia lebih ke sifatnya pergaulan lah ya, istilahnya pergaulan, supaya seperti itu. Walaupun ya. ceritanya tentang Tetap melindungi. melindungi, tapi bukan lindungan ayah, emak sama anak. Nah, Kalau ini yang dengan teman. Teman ya. Melindungi temannya supaya Iya. janganlah seperti itu karena dia tidak setuju Iya, seperti itu. Nah, tadi terkait juga dengan disertasi. Iya. Apa yang diangkat di dalam kesenian istilahnya Nias Utara yang tadi disebutkan atau Iya. ada hal-hal lain tentang mungkin sosial karakternya atau bagaimana tentang disertasi yang Bunda Ayu Iya. angkat? Karena gini, Bunda Dili, saya kan untuk jurusannya antropologi seni ya, jadi lebih ke ininya. Yang saya ambil itu bagaimana masyarakat yang pendatang itu berada di situ diterima nggak oleh masyarakat lokal. Itu loh. Jadi kesenian apa, budaya apa yang mereka bawa dari masing-masing ini. Baik itu untuk perkawinan, misalnya dari Bugis, dari dari Aceh dengan dari Minang ini. Jadi itu yang 3 itulah yang menjadi fokus untuk penelitian itu dari masyarakat pendatang, karena mereka juga memberi sumbangsi untuk masyarakat Nias itu. Walaupun cuma 10%, tetapi sumbangsi mereka itu banyak ya. Risetnya seperti itulah ya, Iya. sehingga bagaimana kesenian itu di dalam yang dibawa dari Bugis atau juga dari Padang atau dari Aceh itu juga menjadi salah satu kesenian yang ada di Iya, dan sekarang mereka itu menjadi satu identitas bagi masyarakat Muslim Nias. Jadi kalau masalah kostum ini gimana? Karena kita tahu kan Nias itu secara umum ya, Iya. merah, hitam, kuning ya. Kalau yang Nias Selatan tuh umumnya warna kuning dan hitam ya. Kalau utara merah ya, Merah, hitam merah juga hitam. ada, Nah, kuning juga ada. Nah, itu masih mempergunakan busana tari-tari tadi itu apa masih mempergunakan busana Nias atau spesial untuk tari itu sendiri? Misalnya yang sifatnya siar agama yang tadi sudah ada tari tadi sama Mahanggu itu tetap memakai baju Nias atau sudah memakai baju yang bagaimana? Ini Bunda Dili, untuk di sana itu untuk masyarakat komunitas yang Muslim itu, misalnya busana itu kan misalnya untuk pengantin. Pengantin itu tetap diambil dari Minang. Dia tidak memakai ini. Nah, itulah makanya kemarin itu ada jurai-jurai itu kan dari sini kan. Kalau misalnya di Minang tuh ya. Nah, Nias itu makanya kemarin Bunda Wani itu tertawa melihatnya kenapa seperti ini. Karena jurai ini bukan digunakan di sebelah sini, tapi untuk menutup muka. Nah, itulah membedakannya. Tetapi untuk yang seluruhan itu sama dengan Minang. Baju apanya pun juga sama Minang. Gitu. Jadi ada ciri khas, mereka ada ya bulan-bulan apa di sini adalah ciri khas dari itu. Tetapi untuk tari itu karena kalau di sana Bunda Dili, tari itu masih tetap
ditarikan oleh laki-laki, tidak oleh perempuan yang menarikan. Itu bawaan dari Minang, karena perempuan itu tidak boleh menari di dalam agama. Sehingga sampai sekarang perempuan itu tidak boleh menari. Jadi lelaki yang tetap menarikan itu. Gitu. Jadi kalau untuk tari Mahanggu, di sana mereka menarikan yang agak inilah Bunda Dili, kostum untuk mereka sama sekali tidak membuat apa ya, untuk acara ini kita buat kostumnya seperti tidak ada. Apa yang ada Jadi aja. ya, jadi pakai baju putih atau baju kemeja putih dengan kain sarung itu tetap dengan kopiah itu. Jadi mereka menunjukkan keislamannya. Pada dasarnya tari Mahanggu itu untuk apa itu? Penyiar agama atau sebagai apa dia? Dia sebagai penyiar agama. Penyiar agama. Iya, jadi dia memakai rapai. Mereka juga mengatakan rapai. Jadi kalimat-kalimat syair-syairnya itu ya mengagungkan Nabi Muhammad. Selawatan ya. Iya. Jadi tetap dengan hampir sama dengan rapai geleng yang di Aceh, tetap dengan selawatan itu nyanyi mereka. Mereka itu kalau di sana punya waktu loh Bunda Lili. Nanti malam ini, malam Mameda Dao, itu kan dimulai sekitar pukul 9. Jam 9 sampai jam 10, itu Mahanggu. Nanti jam 11 sampai jam 12, itu tari buku. Jadi mereka siapa yang mau menari silahkan di situ. Habis dari jam 12 ke jam 1, itu misalnya tari saruni gitu ya. Tari apa gitu. Nanti tari selendang atau tari payung. Jadi siapa yang menarikan pada saat itu silahkan. Jadi sifatnya spontanitas lah. Iya. Jadi dia punya waktu. Jadi acara malam Mameda Dao itu sampai jam 4 pagi subuh. Gitu. Betul-betul berpesta. Ya, berpesta mereka itu untuk ini melepaskan. Jadi acara mereka itu ada di sini. Nah ini hal yang baru ya, Iya. Ya. Terus terang hal yang baru di Nias Utara ya, khususnya ya, karena selama ini digaungkan kan Nias Selatan ya, bukan ya tari apa? Juga dengan lautnya. Ya. Tapi saya rasa di Nias Utara juga ada kan laut seperti kayak di Sorake atau di Lahewa. Lahewa dan Sitawa ya. Toreloto. Pantai Tapi Toreloto yang terkenal nanti kalau udah di Google gitu ya, lihat di gitu ya. Toreloto, pantai Toreloto itu pantai yang indah, pantai itu yang terkenal. Tapi belum terlalu ke sana ya. Destinasinya belum terlalu sekarang. Pemerintah sudah ke sana. Jadi tentu aja dengan ada destinasi itu budayanya juga bisa terbuka. Jadi tidak selama ini misalnya dia hanya tahu di selatan. Karena memang ya itulah tadi gunanya perkembangan ya, pemekaran provinsi, sehingga kalau di misalnya Nias kan sudah ada Nias Utara, Nias Selatan ya. Kemudian ada Kutas Gunung Stoli lagi istilahnya ya, masih seperti itu ya. Dan ini sudah direkam ya, kebetulan Udayu juga di UNIMED, ada mata kuliah yang bisa sekalian meriset dan itu menjadi konsumsi budaya lah ya, untuk mengikat supaya ini tidak punah, sehingga masyarakat luar dan menambah kekayaan yang di. Jadi dari daerah Nias Utara sendiri juga Bunda Dili di pemerintahannya ya itu sangat berterima kasih kepada UNIMED sebenarnya kan, karena dengan hal-hal yang seperti ini budaya mereka akan terangkat yang selama ini mereka juga tidak tahu. Ini banyak lagi yang memang harus kita kaji, makanya saya lebih concern terus ke daerah itu supaya apa-apa yang ada di mereka itu bisa kita ini. Macam kemarin itu ada tari giri-giri itu dari Minang itu Bunda Dili. Tetapi Minang sendiri pun juga orang Minang sendiri pun nggak tahu lagi tari giri-giri itu seperti apa. Dia pakai lampu. Nah kemarin baru kami teliti itu pakai lampu itu cuma satu sekarang penari yang bisa. Cuma satu orang itu umurnya sudah 90 tahun. Jadi kita belum bisa sampai seininya, sehingga kita merekonstruksinya pun ya masih belum 100% karena cuma satu yang bisa ini. Kemarin itu dia bisa menarikan, tetapi pada saat untuk membawakan lampunya itu dia masih belum bisa karena hafalannya itu dia lupa. Jadi tinggal hal-hal yang seperti itulah yang kita kalau tidak kita angkat adanya saya. Misalnya aset budaya yang hilang, dan kemudian orangnya sendiri pun juga bukan hanya yang secara umum diketahui, bahkan ada spesifik lagi yang
masyarakat harus tahu. Sehingga ada dari mereka, ada mahasiswa sendiri kita ya, yang orang dari Nia sendiri, mereka juga nggak tahu ada rupanya ya Bu tari seperti ini, sehingga mereka pun lebih tertarik untuk ini. Ini kan daerah tempat kami, masa saya sebagai seorang masyarakat Nia sendiri, masa kita tidak tahu. Ya semangat seperti itu menambah semangat kita juga untuk tetap bagaimana untuk menggali, ya kemudian melestarikan. Ini masih banyak juga lah yang belum digali ya. Masih banyak sudah bisa jadi sehingga bisa menjadi tambahan istilahnya untuk supaya Nia Utara ini lebih berkenan, yang lagi dan punya spesifik yang lain, spesialis yang lain dari Indonesia. Iya. Apalah mungkin Bu Dayu bisa memberikan motivasi khusus dari Nia Utara. Kemudian Nia Utara itu buat Bandar Potong Burung. Marganya apa ya? Mungkin karena suami jaga, saya dengar ada juga kalau karena itu lase ya, karena di Nia Utara itu lase. Yang sebenarnya punya Lahewa itu tanah itu adalah punya marga lase, Madu lase. Karena dulu dikawinkan anak perempuan dari Madu lase itu kepada dari masyarakat Minang. Jadi adik perempuannya dikawinkan dengan pendatang yang dari Minang, itu lase. Jadi Lahewa itu sebenarnya tanah itu ada punya lase. Bermarga lase. Jadi tapi lase di sana nggak banyak pula lagi, banyak di sana ya Zega, Sebua, ya tetap sama lah dengan ini ya. Jadi himbauannya bagaimana lah Bu Dayu untuk spesial orang Nia Utara inilah kita bilang generasi mudanya. Ya kalau misalnya generasi mudanya untuk Nia Utara, karena gini Bunda Dili, generasi mudanya untuk menari itu mereka sekarang sudah tidak ini lagi ya, sehingga tarian itu kadang-kadang sudah punah macam yang tari itu. Iya, ini macam tari giri-giri ini atau apa. Tapi tari Mahabu itu masih ada, kemudian tari buku itu masih ada. Walaupun ditarikan pada 6 tahun yang lalu pada acara ini gitu loh. Karena untuk membawakan tarian itu mesti orang yang benar-benar, yang kalau mau pesta ini benar-benar orang yang berada. Kalau nggak punya itu ya nggak bisa dia biayanya banyak. Karena misalnya penari ini sekitar ada 20 orang, memberi makan 20 orang itu kan bukan diri gitu. Itunya sebenarnya. Kalau dibayar gitu mereka nggak perlu dibayar, tetapi untuk mendatangkan itu, mengumpulkan banyak itu kan pada malam itu nanti makanannya ini gitu loh, kan banyak ya. Jadi barangkali itu jadi kalau sekarang ya himbauan saya bagaimana generasi mudanya itu mau ikut untuk berpartisipasi untuk ikut melestarikan. Jadi dia kita ikut. Tetapi itu di Nia Utara dia habis. Tapi kalau sekarang tumbuh di Kota Medan Bunda Dili, orang-orang Nias yang ini, mereka sekarang sudah membuat sanggar-sanggar untuk jadi tari Mahambu, tari buku, tari ini sekarang kalau ditanya di Kota Medan orang Nia Utara sudah ada buka di Medan. Iya. Nah, sekarang di Kota Medan kalau ditanya untuk tari ini sudah ada. Ya terima kasih lah Bu Dayu ya. Kita mudah-mudahan tambah wawasan, mudah-mudahan juga khususnya untuk Nias ya, dan juga untuk Sumatera Utara. Maksudnya Sumatera Utara itu yang banyak yang bisa menggali kembali dan menjadi identitas daerah masing-masing. Harapan saya. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya, sukses ya. Oke, terima kasih juga.